Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Moko, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur pasar. Materi ke-8 ya, struktur pasar. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan struktur pasar? Jadi struktur pasar itu bentuk-bentuk pasar ya maksudnya. Ini adalah jadi sebagai penjelasan, struktur pasar itu berpengaruh terhadap pola penerimaan produsen. Ya, sehingga bentuk kurva revenue, kurva penerimaan ya, revenue penerimaan akan berbeda pada struktur pasar yang juga berbeda. Ya, jadi struktur pasar ini bisa dikenali terkait dengan kurva revenue atau kurva penerimaan produsen. Jadi nanti kurva revenue itu bentuknya berbeda-beda ya, sehingga bentuk kurva revenue akan berbeda pada struktur pasar yang juga berbeda. Kalau kurva biaya produksi, kurva produksi kemarin itu bentuknya sudah tertentu. Tapi nanti kalau kurva revenue ini bentuknya tergantung dari struktur pasar yang dihadapi. Ya. Nah, nanti apa itu revenue nanti akan saya tunjukkan dulu sebentar. Kita ini ada 4 macam struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Ini bentuk-bentuk pasar yang ada dalam ekonomi mikro. Jadi bentuk-bentuk pasar berdasarkan terutama jumlah produsen atau jumlah penjualnya. Nah, sebelum lanjut ke pasar yang pertama, persaingan sempurna, saya akan menunjukkan sebentar tentang kurva revenue ya. Kurva revenue ini ya. Revenue ya, revenue atau penerimaan produsen dari penjualan produknya. Jadi yang dimaksud dengan revenue itu penerimaan produsen yang diperoleh dari hasil penjualan atas produk yang dihasilkannya. Ini tentunya perusahaan itu menghasilkan produk baik barang maupun jasa itu untuk dijual ke pasar ya. Jadi bukan untuk dirinya, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual ke pasar. Nah, hasil penjualan itulah yang disebut sebagai penerimaan atau istilah asingnya revenue. Kurva revenue, maka ini kurvanya, jadi dalam setiap variabel itu ada kurvanya. Kurva revenue ini menghubungkan besarnya penerimaan perusahaan dengan besarnya output yang terjual. Ya, semakin banyak output yang terjual, output itu produk maksudnya, output atau produk yang bisa dijual, maka penerimaannya juga semakin besar tentunya. Nah, itu yang disebut sebagai revenue tadi. Ya, ada 3 macam. Jadi selanjutnya bentuk kurva revenue itu dipengaruhi oleh struktur pasar ya, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dipengaruhi oleh struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi bentuknya itu berbeda-beda tergantung dari struktur pasarnya. Jadi dengan melihat bentuk kurva revenue itu kita bisa mengenali struktur pasarnya, maksudnya seperti itu. Apakah pasar monopoli, persaingan sempurna, oligopoli, atau persaingan monopolistis. Ya, ini bentuk kurva revenue-nya atau kurva penerimaannya berbeda. Kemudian terkait dengan revenue ini ada 3 besaran, ada total revenue atau TR ya, total revenue, penerimaan total. Itu TR sama dengan, ini rumusnya, TR itu P kali Q, di mana P itu harga barang,
ingat kalau P itu harga, price, kemudian Q jumlah barang yang terjual, ya. Harga kali jumlah barang, artinya semakin pada harga tertentu semakin banyak Q yang terjual, tentunya penerimaannya semakin besar, ya. Kemudian ada average revenue, penerimaan rata-rata, penerimaan per unit, yaitu total penerimaan dibagi jumlah produk yang terjual. Ingat, rata-rata total dibagi jumlah unit yang terjual. Itu konsep rata-rata. Ini, jadi AR, average revenue, itu TR dibagi Q sama dengan P. Jadi AR itu sama dengan harganya, dengan demikian. Ya, kemudian satu lagi ada kurva MR. Nah, ingat, total average marginal. Kemudian ada marginal revenue, penerimaan tambahan atau tambahan penerimaan sebagai akibat tambahan penjualan satu unit barang. Nah, ingat kalau MR itu selalu ini delta TR dibagi delta Q. Jadi ada deltanya, delta itu tambahan atau perubahan nilainya. Ya, ini tentang penerimaan. Nah, sekarang kita kembali ke bentuk-bentuk pasar di muka tadi. Kita kembali ke pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna ini, ya. Ya, ini. Ya, kita ke bentuk pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna, ya. Perfect competition market, ya. Pasar persaingan sempurna. Jadi ciri-cirinya adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Di sini banyak produsen, jadi produsen atau penjual itu maksudnya. Jadi produsen sekaligus sebagai penjual, ya. Banyak produsen, maka dia sebagai price taker, price taker itu hanya menerima harga yang berlaku, yaitu harga pasar. Jadi tidak bisa menentukan harga, tapi produsen atau penjual itu sebagai price taker, jadi menerima harga yang berlaku saja. Kemudian bebas keluar masuk, ciri-ciri bebas keluar masuk pasar itu maksudnya produsen atau penjualnya. Setiap saat boleh masuk ke pasar, masuk ke pasar maksudnya memproduksi jenis barang tertentu yang sama yang sudah ada di pasar, atau meninggalkan pasar, keluar pasar, makanya bebas keluar masuk. Kemudian produknya homogen, produknya itu identik atau serupa. Jadi yang dimaksud produk homogen di sini, konsumen itu tidak membedakan siapa produsennya. Jadi bagi konsumen itu produk itu tidak penting siapa yang menghasilkan. Jadi sama saja bagi produsen, siapa yang menghasilkan produk itu dianggap sama. Ini, jadi tidak melihat produsennya atau penjualnya. Nah, maka ini ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri ini tentunya berbeda dengan realitas. Dalam realitas itu konsumen itu kalau mau beli produk kan melihat merek, siapa produsennya. Nah, dalam persaingan sempurna tidak demikian. Sehingga justru karena produk homogen ini justru tidak ada persaingan. Jadi persaingan sempurna ini maksudnya justru tidak ada persaingan. Karena dalam persaingan sempurna ini produsen ini tidak perlu beriklan. Karena konsumen tidak membedakan siapa produsennya tadi. Maka dalam pasar persaingan sempurna ini rata-rata produk itu tidak bermerek, tidak diberi merek. Kalau misalnya produk produk sepatu, produk pakaian itu bagaimana itu sama saja, produknya identik, serupa semua, ya. Jadi konsumen tidak membedakan ini produsennya siapa. Kemudian ciri berikutnya, konsumen itu memiliki pengetahuan sempurna atas pasar, tentang pengetahuan atau informasi terutama tentang harga pasar yang berlaku.
Jadi produsen tidak bisa menjual harga yang tinggi di atas harga pasar, dia tidak akan laku produknya. Kalau dia menjual terlalu rendah, dia akan rugi. Jadi hanya menerima harga yang berlaku saja. Ya, toh bagi konsumen itu sama saja produk tadi, maka disebut sebagai produk yang homogen. Ya. Kemudian pola penerimaan di sini maksudnya terkait dengan kurva revenue, yaitu TR, AR, dan MR. Ini nanti akan lebih jelas dengan gambar nanti ya. Kurva TR berupa garis positif, garis yang terus naik. Semakin besar penjualan, maka kurvanya semakin naik ke atas, semakin besar penerimaannya. Sementara kalau kurva harga itu sama dengan AR sama dengan MR. Ya, ini pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya ini. Ya, setidaknya ada 4 ini ya. Kemudian kita jadi pasar persaingan sempurna, ini pasar yang katakanlah jumlah produsennya banyak. Jadi banyak di sini pengertiannya tidak disebutkan jumlah tertentu, pokoknya banyak. Ya, maka dia sebagai price taker. Kemudian kalau berbeda dengan ini pasar monopoli. Kalau pasar monopoli ini lawan dari persaingan sempurna. Kalau monopoli itu produsennya hanya satu. Ya, maka ciri-cirinya perhatikan hanya ada satu produsen. Ya, maka karena dia tidak punya pesaing, maka dia sebagai price maker, dia bisa menentukan harga. Kalau persaingan sempurna sebagai price taker, ini sebagai price maker. Ya, karena penjualnya banyak sebagai price taker, kalau di sini penjualnya hanya satu sebagai price maker. Dia bisa berkuasa atau memiliki kekuasaan untuk menentukan harga produk. Ya. Dia tidak punya saingan. Kemudian ciri berikutnya tidak ada barang pengganti yang mirip. Jadi barang yang dihasilkan oleh monopolis tadi itu tidak punya barang substitusinya, tidak ada penggantinya. Nah, tidak ada pengganti, jadi penghasilnya ya hanya produsen tadi, monopolis tadi. Maka ketika konsumen membutuhkan barang tersebut, ya mau tidak mau harus membeli dari produsen tadi, karena tidak ada barang yang mirip, tidak ada barang penggantinya. Kemudian ada hambatan memasuki pasar, jadi maka karena ada hambatan masuk pasar, maka di pasar hanya ada satu produsen. Jadi produsen lain sulit untuk memasuki pasar. Ya, sulit ini bisa karena ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah misalkan tentang monopoli. Dalam konteks sekarang meskipun monopoli sudah tidak ada, ini hanya secara konseptual. Jadi pasar persaingan sempurna dan monopoli ini hanya secara konseptual, tidak ada dalam realitas. Sementara ketika ada hambatan masuk pasar, perusahaan lain atau perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar karena ada hambatan. Baik hambatan karena peraturan maupun hambatan teknis yang lain. Ya, kemudian ini sebab timbulnya monopoli, sebabnya ini karena produsen itu menguasai sumber daya yang unik, sumber daya tertentu yang unik untuk menghasilkan produk tertentu, maka produsen ini termasuk hambatan ini. Maka tidak ada perusahaan yang bisa memasuki pasar karena sumber dayanya, faktor produknya dikuasai oleh perusahaan tertentu. Karena untuk menghasilkan produk kalau tidak menggunakan faktor produksi tersebut tidak bisa. Maka ya yang menghasilkan produsennya hanya satu saja. Karena menguasai sumber daya yang unik. Kemudian menikmati skala ekonomis, ini hambatan alamiah, maka disebut monopoli alamiah, natural monopoly, ya, monopoli alamiah. Jadi karena perusahaan yang sudah settle, sudah mapan, perusahaan yang sudah besar, ini akan menikmati skala ekonomis. Dia bisa berproduksi secara efisien, kemudian menjual harga produknya dengan harga yang murah. Nah, itu sulit ditiru oleh perusahaan pendatang baru. Perusahaan pendatang baru ini akan sulit memasuki pasar, ya. Karena untuk perusahaan baru itu untuk menjadi ekonomis, untuk menjadi efisien, dia akan perlu waktu. Sementara
pasar yang ada sudah dikuasai oleh perusahaan yang sudah ada tadi, yang sudah mapan. Nah, maka ini disebut sebagai monopoli alamiah. Jadi hambatan secara alamiah ini karena menikmati skala ekonomis. Kemudian bisa juga karena adanya peraturan pemerintah tentang hak paten terhadap perusahaan tertentu. Nah, ini jadi sebab timbulnya monopoli ini tidak lain merupakan hambatan untuk memasuki pasar. Maka di dalam pasar itu hanya ada satu produsen, hanya ada satu penjual, yaitu sebagai monopolis tadi. Nah, ini pasar monopoli. Ya, kemudian pola penerimaannya ini. Jadi pola penerimaan dalam pasar monopoli ya nanti akan lebih jelas dengan gambar ini ya. Ini, jadi kurva TR-nya berbeda. Kurva TR, AR, dan MR itu berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jadi bentuk dari kurva revenue ini tergantung dari struktur pasar yang dihadapi. Ya, kemudian kita ke pasar oligopoli ya. Ya, kalau pasar oligopoli itu ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya kalau ini yang di tengah-tengah, jadi yang persaingan sempurna itu yang di sisi kanan produsennya banyak, dan semakin ke kiri itu jumlah produsennya semakin sedikit. Kemudian yang di sisi kiri, yang paling kiri pasar monopoli hanya ada satu produsen. Nah, kemudian ketika semakin ke kanan jumlah produsennya hanya beberapa, ini oligopoli. Oligopoli terdapat beberapa produsen, jadi beberapa itu artinya tidak banyak. Tapi meskipun beberapa, tapi ini perusahaan-perusahaan besar ya kalau oligopoli itu, perusahaan besar. Jadi kalau oligopoli yang berada di tengah ini dan nanti persaingan monopolistis, ini pasar yang struktur pasar yang ada dalam realitas ya, ada dalam dunia nyata maksudnya. Kalau yang di sisi yang ekstrim, sisi kiri maupun sisi kanan tadi, itu secara konseptual, jadi sudah tidak dijumpai dalam praktek. Ya ini, ya kalau oligopoli kembali ke sini terdapat beberapa produsen, produknya standar atau berbeda corak. Kemudian, jadi contoh oligopoli dalam praktek itu misalnya pasar otomotif, ya produsen mobil atau kendaraan itu tidak banyak beberapa, tapi besar-besar. Kemudian di industri semen, nah ini juga demikian. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar. Produknya standar, bisa juga berbeda corak. Kemudian kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah, ada kalanya tangguh kuat. Jadi lemah itu jika produsen tadi itu bekerja sendiri-sendiri, tidak membentuk, tidak ada kesepakatan, tidak ada kerjasama. Tapi ketika perusahaan-perusahaan yang besar tadi bersatu bekerja sama, maka kekuasaan menentukan harga sangat kuat, tangguh. Ya, maka di sini pun juga seperti dalam kenyataan kalau kita itu bersatu maka akan kuat kan gitu ya. Seperti di sini. Ya, kemudian perlu melakukan promosi, tetap perlu beriklan. Ini di pasar oligopoli, firma-firma dapat bekerja sama dalam menentukan harga dan produksi atau berkompetisi secara bebas. Jadi kalau bekerja sama itu kekuasaan menentukan harga itu kuat, kalau berkompetisi bebas kekuasaan menentukan harga lemah. Nah ini, maka ya tinggal pilih perusahaan-perusahaan tadi akan mau bekerja sama atau sendiri-sendiri ya kan gitu, atau bersaing bebas. Ya kemudian sifat hubungan firma-firma yang tidak melakukan kerjasama, ya, yang bersaing bebas, ini penurunan harga dari suatu firma akan diikuti oleh firma lain, akan direspon. Kalau ada perusahaan A, misalnya perusahaan tertentu, perusahaan A menurunkan harga produknya, maka perusahaan-perusahaan lain juga akan ikut menurunkan harga. Itu responnya itu. Kenapa? Karena dia takut kehilangan pembeli, takut penjualannya menurun. Ini, maka dia juga ikut menurunkan harga. Sebaliknya, bila suatu firma menaikkan harga, maka tidak akan diikuti oleh firma-firma lain. Kalau ada perusahaan yang menaikkan harga,
perusahaannya tidak ikut-ikutan. Biar saja dia naik, nanti malahan dia harapannya konsumen akan lari ke produknya kan gitu. Maka di sini karena ada sifat hubungan yang semacam ini, maka dalam pasar oligopoli itu harga cenderung tidak berubah, rigid, ya, harga cenderung tetap. Jadi harga cenderung tetap. Maka kekuasaan menentukan harga lemah tadi. Ketika perusahaan itu tidak melakukan kerjasama. Ya, kemudian terkait dengan sifat hubungan ketika perusahaan-perusahaan tadi tidak bekerja sama, ini ada sebuah kurva yang disebut Kinkade demand curve, kurva permintaan patah atau kurva permintaan yang berbelok. Ya, kurva permintaan patah. Ini jadi Kinkade demand curve ini terjadi dalam pasar oligopoli ketika perusahaan-perusahaan tadi tidak melakukan kerjasama. Ini makanya ada kurva permintaan yang patah. Ya. Jadi permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan oligopolis adalah suatu kurva bengkok, patah atau bengkok, karena adanya sifat hubungan di antara firma-firma sebagaimana dikemukakan di atas. Jadi karena tindakan sebuah firma kan direspon oleh firma yang lain. Ya. Kemudian satu lagi pasar yang ini bentuk pasar yang keempat, persaingan monopolistis. Ini juga banyak dijumpai dalam praktek. Ini persaingan monopolistis. Ini kombinasi antara monopoli dan persaingan sempurna. Di tengah-tengahnya ini persaingan monopolistis. Nah, ciri-cirinya terdapat banyak produsen juga banyak. Kemudian produknya heterogen. Kalau di sini, kalau di dalam pasar persaingan sempurna itu produknya homogen, kalau di sini heterogen. Nah, kalau heterogen itu maksudnya atau differentiated product itu konsumen membedakan atau melihat siapa produsennya. Jadi lawan dari homogen. Maka di sini implikasinya ini perusahaan perlu melakukan promosi dan iklan secara gencar. Ini ya, sebagaimana dalam dunia nyata kan demikian. Jadi harus agresif beriklan, ya, berpromosi. Ini heterogen karena produsen itu karena konsumen pembeli itu membedakan, melihat merek, melihat siapa perusahaannya atau produsennya. Ya. Kemudian series berikutnya bisa mempengaruhi harga sebagai price maker. Nah, kalau dalam persaingan monopolis, karena perusahaan itu, karena produknya itu differentiated, maka perusahaan bisa menentukan harga. Ya, sekarang kita lihat produk-produk yang ada sekarang itu sangat terdiferensiasi. Misalkan kita lihat dari satu produsen saja, dari perusahaan Toyota misalkan, dia memproduksi mobil MPV jenis Avanza, itu ada tipe diferensiasinya, ada E, ada S, kan gitu, ada Veloz, ada G, dan itulah diferensiasinya itu dengan harga yang beda-beda. Nah, begitu juga kendaraan dan sebagai banyak produk-produk yang lain. Itu sangat produk-produk sekarang dalam era industri modern saat ini sangat terdiferensiasi. Jadi diberi perbedaan sedikit, spesifikasi yang berbeda sedikit, harganya itu sudah berbeda. Ya. Masing-masing dengan fitur atau dengan atribut yang dibedakan, maka harganya sudah berbeda. Maka persaingan monopolistis ini yang banyak dijumpai dalam praktek saat ini. Maka perlu melakukan iklan tadi. Mudah memasuki pasar kan, maka sehingga di pasar banyak produsen. Kompetisi yang agresif dalam advertensi, ya, dalam persaingan monopoli. Jadi dalam realitas, dalam perekonomian modern saat ini, dalam persaingan bisnis saat ini, persaingan bisnis modern, ini ciri-ciri persaingan monopolistis inilah yang
paling mendekati yang dijumpai dalam praktek ini. Kemudian kurva permintaannya sangat elastis, harga naik penjualan akan sangat berkurang, kalau harga turun penjualan akan sangat bertambah. Ini kurva yang sangat elastis, itu kurvanya, kurva permintaan sangat elastis, kurvanya datar sangat, berarti mendekati datar, menurun tetapi menurunnya landai, itu sangat elastis. Kalau menurun tapi mendekati tegak itu berarti sangat inelastis. Kalau elastis itu kurvanya landai. Ya, demikian ini 4 bentuk pasar: persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Ini tadi kita berbicara ciri-cirinya, nanti akan dilengkapi dengan penjelasan secara grafik dalam perkuliahan offline ya, dalam jadwal secara offline. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.